Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di channel saya. Di video kali ini kita akan bahas seputar iklan TikTok lagi. Pembahasannya tentang ke bos promote, teman-teman ya. Kemarin kita udah bahas lagi tentang iklan, pembahasannya itu paket promosi. Namun untuk hasilnya menurut saya kurang memuaskan. Karena saya hanya mendapatkan like dan follow doang. Untuk sales itu tidak dapat. Nah, tapi datanya itu saya ambil gitu kan, terus saya gunakan untuk bos promote. Dan hasilnya kita akan lihat sendiri. Dan dalam video kali ini ada 3 pembahasan yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Yang pertama pembahasan masalah analisis iklan, yang kedua kita bahas tentang masalah konten iklan saya, terus yang ketiga kita akan bahas tentang bagaimana step by step caranya ngiklan. Jadi tanpa banyak basa-basi langsung saja kita mulai bahas. Nah, kita masuk dulu ke bagian analisis iklannya. Jadi ini untuk iklannya teman-teman ya. Budgetnya itu kecil, 39.000. Untuk data checkoutnya seperti ini. Tapi untuk analisis tayangannya itu saya dapat 4 ribuan ya. Itu untuk tayangan videonya. Untuk klik tautannya itu di angka 188-an. Nah, untuk yang mulai checkout itu yang gagal teman-teman ya, sekitar 4 orang. Artinya di sini 360 itu nggak masuk ke akun saya ataupun nggak masuk ke dompet digital saya ya. Terus di sini untuk pembelian produk 5 orang. Nah, ini baru 450 ini masuk teman-teman ya. Oh iya, sorry. Untuk 360 dan 450 ini adalah omset, bukan profit. Sampai sini jelas teman-teman ya. Terus ini untuk datanya. Nah, di bagian data ini kan sudah saya jelaskan di akhir video di tentang paket promosi teman-teman ya. Itu saya jelaskan kalau datanya ini menarik dan saya ambil, terus saya coba untuk buat di bagian bos promote. Hasilnya lumayan bagus ya. Dan ini dilihat teman-teman ya, untuk targetnya itu 67 laki-laki dan untuk usianya itu 18 minimal, maksimalnya itu di 34. Tapi di sini perlu digarisbawahi dulu teman-teman ya, sebelum kita masuk ke poin yang kedua. Kalau ini adalah konsep gitu kan, konsep itu beda-beda dan untuk target marketnya juga beda-beda. Usia seperti ini memang worth it lah untuk pakaian ataupun untuk fashion ya bagi akun saya. Belum tentu kalau misalkan kita gunakan dengan data seperti ini itu worth it di akun teman-teman yang jualnya itu beda dengan jualan saya ya. Sampai sini jelas. Artinya di sini teman-teman itu harus tahu dulu untuk targetnya ke siapa gitu kan, usianya ke siapa. Itu yang paling umum untuk target ya. Oke, kita langsung masuk ke poin yang kedua, pembahasan masalah konten. Dan di sini kita langsung saja masuk ke aplikasi CapCut-nya. Nah, kita udah masuk ke bagian aplikasi CapCut, teman-teman ya. Nah, di sini untuk videonya, tapi di sini perlu teman-teman ketahui juga ada beberapa video yang saya potong ya. Contohnya yang ini gitu kan, dan banyak sebetulnya yang saya potong. Nanti akan saya jelaskan, tapi di sini bisa teman-teman dengerin dulu ataupun lihat dulu untuk kontennya yang saya buat iklan. Kalau butuh celana pendek buat sehari-hari, kita buka paket yang satu ini. Di dalam paket ini ada 4 celana pendek, harganya cuma 100 ribuan doang. Jadi di sini kita langsung saja unboxing barangnya. Nah, ini dia celananya. Bener kan? Ada 4 celana. Dalam paket ini ada warna coklat, ada warna abu, ada warna krim, dan ada warna hitam. Untuk bagian pinggangnya di sini menggunakan pinggang karet dan ada talinya seperti ini. Nah, lebih jelasnya kita coba try on aja deh celananya. Ini dia celananya. Pas dicoba satu persatu celananya ini cukup lumayan nyaman, enak dipakai dan gak kaku juga bahannya. Untuk fitur saku di sini semuanya aktif, bisa digunakan buat nyimpen barang pribadi. Rate untuk celana ini 80/10 dan udah worth it dipakai buat sehari-hari di harga 100 ribuan aja. Buat kamu yang mau celana ini, cek keranjang kuning sekarang karena stok promonya terbatas banget. Sampai sini udah jelas teman-teman ya, kalau konsep yang saya buat untuk iklan itu lebih ke unboxing dan review. Nah, ini adalah konsep yang menurut saya ini worth it buat diiklanin. Kenapa? Karena orang itu pengen jelas produknya, bener kan? Tapi di sini saya akan ambil 3 poin keuntungan dari konten yang saya buat dan ini sudah saya konsep terlebih dahulu. Yang pertama di sini untuk unboxing. Sebetulnya unboxing ini menjawab pertanyaan yang ada di komentar video saya. Nanti akan saya coba tampilkan untuk hasil datanya, teman-teman ya. Nah, terus di sini saya akan coba bahas tentang masalah harganya. Jadi di sini langsung on point ke harga gitu kan. Coba kalian dengerin. Paket yang satu ini. Dalam paket ini ada 4 celana pendek, harganya cuma 100 ribuan doang. Kenapa saya awalkan harga dengan isi paketnya? Karena orang itu udah terbiasa dengan paket satuan. Satuan harga 50.000, itu mungkin udah biasa teman-teman ya. Tapi kalau misalkan kita ambil paket promo seperti ini, itu langka. Beli 4 gitu kan, dapat harga 100 ribuan. Nah, itu langka teman-teman ya. Orang kayak wah ini kayak gimana nih celananya? Itu kan bakalan penasaran teman-teman ya. Nah, terus di bagian sini saya langsung kasih testimoninya. Tuh ya, di sini kan ada warna coklat, warna mocha ya, lebih ke mocha, warna abu dan warna krim, sekaligus ini warna hitam. Nah, di sini juga saya jelaskan gitu kan, di harga segitu itu bakalan dapat apa keuntungan dari celananya. Di sini celananya itu melar. Artinya kalau misalkan celana seperti ini melar, itu pastinya nyaman buat dipakai. Yaitu untuk poin yang kedua. Dan poin
yang ketiganya ini adalah try on. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi biar kegambar kalau misalkan orang nanti beli celana itu bakalan kayak gimana kalau misalkan dipakai. Entah bawahnya kebesaran gitu kan ataupun terlalu besar, terlalu kecil, itu bisa langsung ditampilkan. Makanya untuk konten unboxing di sini usahakan itu harus selesai ya untuk bikin kontennya. Jadi unboxing bukan cuma dari gini doang. Ya ini kalau misalkan passion teman-teman ya. Jangan lupa untuk di try on. Dan untuk try on juga bisa tanpa muka. Contohnya seperti saya ini. Ini nggak pakai muka teman-teman ya. Dan hanya di bagian sini saja sampai bagian bawah. Ya itu udah lebih jelas. Karena yang kita munculkan ataupun yang kita tawarkan itu celana bukan muka teman-teman ya. Sampai sini jelas ya. Jadi di sini untuk konsepnya itu seperti itu. Kita akan ambil 3 poinnya yang tadi ya. Yang pertama kita unboxing gitu kan. Terus yang kedua ini adalah testimoni ataupun review. Yang ketiganya baru untuk try on teman-teman ya. Ataupun bisa dianggap review juga ya. Nah terus untuk pembuatan kontennya di sini saya itu nggak langsung ngomong ya. Jadi bikin unboxing ngomong itu ribet ya. Saya juga belum bisa kalau misalkan seperti itu. Makanya di sini saya menggunakan teknik kita record dulu semua videonya ya. Record dari mulai pertama dapat barangnya gitu kan. Kalau bisa dari kurirnya deh. Kayak dari kurirnya gitu kan, kalian langsung ngomong kalau bisa ya. Tapi kalau misalkan nggak bisa, kalian langsung unboxing dari nol gitu kan. Nggak ada yang di-cut sama sekali. Udah biarin aja. Kalau misalkan gagal nggak apa-apa teman-teman ya. Nah, kalau misalkan udah seperti itu, kalian kan pastinya itu bingung ya mau ngomong apa gitu kan. Di sini kalian ikuti aja ya. Kalau misalkan mau bikin unboxing, misalkan dibuka dulu, digunting dulu gitu kan, terus lihatin barangnya seperti ini teman-temannya tuh. Seperti ini, terus kalian tuh langsung munculin barang-barangnya, terus review lebih jelasnya ya. Jadi untuk angelnya itu dari jauh dan dari depan ya. Kalau saya teman-teman ya. Nah, kalau misalkan udah semuanya jadi, baru di sini kalian itu dubbing. Untuk dubbingnya harus buat script terlebih dahulu. Dan untuk scriptnya saya ambil dari membership teman-teman ya. Itu saya gabungkan, terus hasilnya itu seperti ini ya. Itu untuk konten saya. Jadi pada intinya untuk konten iklan saya itu lebih ke konten unboxing ya dan review juga. Untuk durasinya itu hampir 1 menitan. Karena menurut saya durasi 1 menit itu adalah durasi yang paling ideal bagi iklan. Itu menurut pandangan saya pribadi ya. Ingat teman-teman, setiap orang itu beda-beda segi pandangan tentang konten dan iklan ya. Itu untuk iklannya teman-teman ya. Nah, untuk finalnya sebetulnya bukan seperti ini. Untuk finalnya itu di sini saya memunculkan beberapa teks ya. Teksnya itu agar lebih lengkap lagi, agar lebih jelas lagi gitu kan. Dan saya selalu menambahkan kata celana untuk subtitle videonya teman-teman ya. Tujuannya agar bisa masuk ke bagian SEO-nya ataupun ke bagian pencariannya ya di aplikasi TikTok saya. Di bagian akun TikTok saya. 4 celana pendek harganya cuma 100 ribuan doang. Tuh teman-teman ya, di bagian atasnya itu ada tulisan apa ya harganya 100 ribuan dapat celana pendek. Jadi di sini ada penjelasan tentang masalah celana pendeknya teman-teman ya. Kalau misalkan kita lihat lagi, jadi di sini kita langsung buka paketnya biar nggak penasaran. Dan di bawahnya ada pencarian celana kargo pria. Artinya menurut saya ini konten saya itu udah masuk ke bagian search pencarian ataupun SEO-nya teman-teman ya. Jadi seperti itu ya untuk kontennya. Nah, kita balik lagi ke aplikasi CapCut. Jadi di bagian aplikasi CapCut-nya saya buat polosan seperti ini. Nah, baru di TikTok-nya itu saya buat tambahan teks ya agar lebih meyakinkan calon pembeli. Dan kalau misalkan teman-teman perhatikan untuk konten yang ini itu nggak pakai sound sama sekali ataupun nggak pakai musik. Kenapa nggak pakai musik? Karena kalau misalkan pakai musik itu sering nggak bisa diiklanin. Kan bisa bang suara komersial? Ya bisa, tapi nggak semua teman-teman ya. Bahkan saya sudah coba tuh beberapa akun teman-teman yang menggunakan suara komersial itu malah nggak bisa dipromosikan. Alhasil kalau misalkan mau mempromosikan konten yang itu harus diganti dulu suaranya. Ketika diganti suaranya, suara yang awalnya udah dibuat dari aplikasi TikTok, dari aplikasi CapCut itu hilang, nggak ada. Yang ada malah ditimpa sama suara yang udah kita ganti. Itu ruginya. Makanya kalau misalkan saya ngiklan, teman-teman ya, sering menggunakan suara dubbing aja. Nggak perlu pakai suara sound ataupun nggak perlu pakai suara musik. Ya, sampai sini jelas teman-teman ya. Dan yang terakhir di sini kita langsung saja masuk ke bagian cara iklannya. Jadi bagaimana sih cara ngiklan gitu kan untuk versi saya sendiri. Oke. Kita langsung saja masuk ke bagian aplikasi TikTok-nya lagi. Jadi di sini untuk iklan itu ada beberapa tingkatan ya ataupun beberapa target. Yang pertama di sini ada tingkat akun seperti ini untuk tingkat akun. Terus ini ada raih penjualan gitu kan seperti ini untuk raih penjualan. Ada pesan selengkapnya dan ada tingkatkan live. Dan masing-masing setiap targetnya itu beda-beda. Kalau misalkan raih penjualan, kalian bisa ambil yang lebih banyak pembelian produk dan lebih banyak kunjungan. Itu bisa kalian pilih ya. Nah, kalau saya iklan itu lebih ke bagian raih penjualan. Kalau konten itu unboxing dan review. Jadi setiap 3 minggu sekali ataupun 1 bulan sekali saya selalu beli sampel teman-teman ya. Beli sampel terus langsung saya unboxing dengan cara tujuannya untuk iklan gitu kan, untuk memperkenalkan. Nah, kalau misalkan kayak semacam tingkatkan akun, contohnya itu ke lebih tayangan video ataupun lebih banyak pengikut, itu untuk lip teaser. Kalian tahu kan lip teaser? Jadi sebelum kalian
live itu harus dibuat dulu videonya teman-teman ya. Nah itu mau pakai keranjang kuning ataupun enggak juga enggak jadi masalah kan. Jadi kalau misalkan saya itu lebih menggunakan lebih banyak tayangan video ataupun lebih banyak pengikut itu ke bagian konten live teaser. Sampai sini jelas ya, udah nggak ada yang dibedakan lagi teman-teman ya. Oke. Nah ini untuk tujuan saya. Tuh tujuan saya itu lebih ke lebih banyak pembelian produk, dan saya yakin kalau misalkan konten unboxing, review, testimoni dijadikan satu itu kan bakalan bisa menghasilkan penjualan, karena itu konten yang menurut saya itu ideal buat iklan ya. Nah terus di bagian bawahnya nih, di bagian bawahnya itu seperti ini, untuk tentukan penonton Anda. Ini ada dua ya untuk targetnya, jadi bisa diatur oleh TikTok, bisa diatur oleh kita sendiri. Kalau paket promosi itu hanya bisa diatur oleh TikToknya, dan untuk biayanya juga diatur sama TikToknya, makanya jelas untuk hasilnya itu kurang memuaskan. Tapi di sini saya lebih menggunakan buat sendiri, jadi ini lebih spesifik hasil saya sendiri, mau itu dari hasil data risetnya ataupun yang lainnya. Kalau menggunakan penonton dari TikTok itu kadang-kadang nggak worth it teman-teman. Ini untuk datanya itu seperti ini ya. Nah untuk datanya saya akan coba klik edit di bagian sini tuh ya. Untuk bagian pilihan penonton sasarannya itu lebih ke usia 13 sampai 34 ya, hampir sama seperti yang tadinya teman-teman ya. Terus untuk lokasinya di sini saya pilih yang Indonesia. Terus di bagian minatnya saya pilih yang pakaian aksesoris. Sebetulnya untuk bagian minat kalau misalkan kita klik itu ada banyak ya, tuh ada banyak. Tapi kalau misalkan kita tambahkan semuanya, ini menurut saya ya, kalau misalkan kita tambahkan yang pendidikan, kendaraan, baik, emang jangkauannya bakalan lebih luas, tapi belum tentu produknya bakalan disukai. Makanya di sini saya lebih memilih yang pakaian ini, pakaian dan aksesoris saja ya. Kalau misalkan sudah di sini saya langsung simpan. Oke. Nah, cara saya untuk iklan yang pertama saya ambil yang paling rendah terlebih dahulu. Meskipun ada notif seperti ini, itu jangan kegoda untuk iklan 60.000. Serius teman-teman ya. Yang 18.000 aja dulu. Kenapa harus 18.000 terlebih dahulu? Tujuannya untuk mengetahui konten mana yang cocok di akun kita. Sebetulnya saya sudah iklan beberapa konten teman-teman ya, bisa kalian lihat di bagian sini. Ya ini kan semuanya itu udah saya iklanin teman-teman ya. Dengan konsep yang beda-beda dan tujuannya hampir sama, yaitu raih penjualan. Cuma satu doang yang beda ya, yang bagian paket promosi. Setelah saya coba cek untuk beberapa konsepnya itu emang nggak bisa dapat yang maksimal. Setelah saya coba yang unboxing yang itu teman-teman ya, dengan adanya paket promosi ataupun paket bundle, akhirnya malah bagus. Nah, kalau misalkan belum dapat yang bagus, minimal ada yang 3 ataupun 5 checkout lah ya. Itu teman-teman bisa naikkan harganya. Kalau misalkan belum nemu ya udah ambil aja yang lebih murah dulu teman-teman ya. Misalkan 18.000 gitu kan untuk jangkauannya itu 1 hari. Karena di sini saya untuk iklannya itu udah maksimal ya. Maksud maksimal itu udah bisa dapetin konsep yang pas teman-teman ya. Makanya di sini saya kalau misalkan mau iklan baru bisa ditaikkan. Misalkan naiknya itu ke angka 50.000 ataupun 100.000 ya. Misalkan saya akan ambil yang segini deh. Nah, ya yang 122.000 lah, ini contoh teman-teman ya. Terus untuk durasinya saya akan ambil yang 1 hari. Kenapa 1 hari? Karena saya ingin uji coba dari yang namanya itu paket promosi. Optimalnya iklan itu cuma 1 hari ya, itu kata paket promosi. Setelah saya coba yang harga 39.000 itu benar. Tapi belum tahu nih untuk yang kedua, kalau misalkan kita tingkatkan iklannya ataupun tingkatkan budgetnya ya. Jadi seperti itu teman-teman ya, di video kali ini yang bisa saya sampaikan tentang masalah iklan. Ya, untuk kesimpulannya, kalau misalkan kita mau iklan, usahakan untuk budgetnya itu rendah terlebih dahulu, ataupun yang minimalnya 18.000 untuk dalam waktu 1 hari. Nah kalau misalkan udah dapat baru teman-teman ya, kita bisa ngiklan di angka naikkan dikit, misalkan 30.000, 50.000 ataupun 100.000 ya. Itu saja mungkin ya di video kali ini. Untuk penjelasannya sudah saya buat sedetail mungkin, dari mulai pembahasan masalah data analisis iklan, dari mulai yang namanya itu konten, dan dari mulai yang namanya itu cara beriklan. Semoga teman-teman paham dalam video kali ini, dan terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga bisa bermanfaat. Kalau misalkan ini menarik, silahkan teman-teman praktekkan. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan saya Adang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.